Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mengajak kita untuk proklamirkan dulu kebenaran firman Tuhan yang ada di hadapan saudara. Boleh? Sama-sama kita akan baca dengan iman. Sama-sama kita mau diberkati hari ini. Dan saya undang kita bangkit berdiri 1 menit. 1 menit kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri sejenak. Dan mari kita mau sama-sama proklamirkan kebenaran firman Tuhan yang ada di hadapan kita hari ini. 1, 2, 3. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita orang percaya nggak bisa lepas dari kekuatan Injil. Injil itu adalah sumber kekuatan kita hari-hari ini. Kita mau andalkan siapa hari ini? Kita mau bergantung kepada siapa hari ini? Kita mau mengandalkan kekuatan di mana hari ini? Alkitab katakan Injil itu kekuatan Allah. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Dan kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang keselamatan jiwa saudara dan jiwa saya. Ini satu hal yang perlu kita banggakan Bapak Ibu. Jadi setiap hari Minggu di tempat ini kita akan proklamirkan ini dalam kehidupan kita. Menjadi dasar dan landasan iman kita. Untuk kita bergerak maju. Menikmati kemurahan Tuhan. Yaitu keselamatan jiwa yang kekal. Boleh setuju dengan saya? Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Ibadah kita hari ini saya fokuskan tema kita di sini. Rahasia mujizatnya. Rahasia mujizat Tuhan itu di mana sih? Kalau saudara boleh lihat dalam banyak catatan di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, banyak dicatat tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita lebih jauh, siapa yang masih percaya mujizat di sini? Nggak ada. Oh banyak ya, puji Tuhan. Kita semua percaya mujizat terjadi. Karena ada banyak orang Kristen mulai meragukan tentang mujizat. Mereka bilang bahwa mujizat itu hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi saya mau katakan bahwa mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau saudara lihat di hadapan saudara, di sini ada 7 mujizat yang dicatat. Dan ini ada semua di dalam Injil Yohanes. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Bahkan di dalam Injil-Injil tercatat bagaimana Yesus memberi makan banyak orang. Bagaimana Yesus melepaskan orang yang terikat dari kuasa kegelapan. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Bagaimana Yesus meneduhkan gelombang dan di samudra. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Itu tercatat semua di dalam Injil. Dan Bapak Ibu, yang mencatat Injil ini bukan orang sembarang orang. Tapi orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dengan pengurapan dari Allah. Dengan hikmat dari Allah. Mereka mencatat segala kejadian yang dilakukan oleh Yesus. Termasuk mujizat-mujizat itu. Ini baru sedikit yang tercatat di dalam Injil Yohanes. Kalau kita mau lihat, di dalam Injil-Injil ada kurang lebih 4 spesifikasi mujizat yang Yesus lakukan. Kesembuhan, banyak Yesus tampilkan itu. Bagaimana Yesus mampu mengatasi segala tantangan alam. Yesus mengatasi semua itu. Kuasanya mengatasi semua itu. Kalau mengusir setan mah jangan bilang itu terlalu mudah bagi Tuhan Yesus. Kenapa terlalu mudah? Lah Lazarus saja yang mati dibangkitkan. Betul? Tercatat semua di dalam Injil. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, apakah sebatas itu? Injil Yohanes malah ngomong begini. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat kitab-kitab yang harus terlalu banyak. Terlalu banyak.
Dan apakah mujizat-mujizat itu masih relevan sampai detik ini? Jawabannya iya. Jawabannya ya dan amin. Dan itu semua masih berlaku sampai detik hari ini. Bayangkan, saking banyaknya, Yohanes hanya bisa menyimpulkan dengan bahasa yang seperti ini. Kalau mau ditulis semua satu persatu apa yang pernah dilakukan Yesus, Yohanes gambarkan, dunia ini tidak cukup untuk mencatat segala karya mujizat yang dikerjakan oleh Yesus saat itu. Artinya apa? Terlalu banyak. Dan mujizat itu masih relevan sampai hari ini. Mujizat itu masih nyata sampai hari ini. Contohnya, saudara mau bukti hari ini. Contohnya mau bukti. Sekali lagi, lihat sisi kiri kanan. Lihat. Tarik, coba suruh dia tarik nafas. Suruh tarik nafas. Ngomong, itu mujizat. Bener nggak? Bener nggak? Iya dong. Itu mujizat. Karena Alkitab katakan, kita tidak punya kekuatan apapun untuk menambahkan sehasta 45 cm, artinya selangkah hidup kita. Itu semua ada dalam kuasa Tuhan. Ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Maka dari itu, saya mau katakan hari ini, siapa di antara kita yang banyak hari ini hadir siap terima mujizat? Masih ragu? Saya tanya sekali lagi, semua kita siapa yang siap terima mujizat? Berilah bayang dan sorak-sorai bagi Tuhan. Kalau saudara tanya balik sama saya, Om, butuh mujizat? Saya katakan lebih dulu, ya dan amin, saya butuh mujizat Tuhan. Saya perlu kemurahan Tuhan. Saya sangat perlu kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena siapa saya, kalau hari ini boleh ada, semua karena kemurahannya. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, saya maju selangkah. Pertanyaan saya begini, mengapa Yesus mampu melakukan banyak mujizat? Iya kan? Pertanyaan ini perlu terbangun dalam kehidupan kita. Loh, kok Yesus bisa lakukan banyak mujizat? Ada yang bisa pecahkan masalah ini? Ada di antara kita yang berani berkata dari tempat duduk saudara, Om, karena alasannya ini, Om, sehingga Yesus mampu melakukan banyak mujizat. Siapa yang bisa pecahkan masalah ini, Om Junius? Karena Anda yang paling di depan dari semua. Berarti Anda yang paling berani dari semua. Mengapa Yesus mampu melakukan banyak mujizat? Siapa yang setuju dengan jawaban berikut? Apakah karena Yesus anak Allah? Yesus mampu melakukan mujizat karena ia anak Allah. Yang setuju? Yang setuju saja, yang enggak apa-apa. Saya enggak marah kok. Lagian saudara angkat tangan yang setuju, tidak ada hadiah dari saya. Yang setuju, boleh lambaikan tangan karena dia anak Allah. Puji Tuhan. Nanti kita lihat kebenarannya, kita lihat bukti kebenaran. Siapa yang setuju dengan hal kemudian? Mengapa Yesus sanggup melakukan banyak mujizat? Atau karena Yesus adalah manusia yang taat melakukan kehendak Bapa? Karena Yesus adalah manusia yang taat melakukan kehendak Bapa. Kalau jawaban yang pertama, karena dia mungkin adalah anak Allah, dan kita sepakat memang dia anak Allah. Dan berikut, mengapa Yesus mampu melakukan banyak mujizat? Apakah karena dia manusia yang taat melakukan kehendak Allah, sehingga mujizat itu dapat dia lakukan? Siapa yang sepakat dengan yang jawaban berikut ini? Cuma 3, 4, yang lain ragu-ragu. Yang setuju dengan jawaban pertama karena dia anak Allah. Yang setuju dengan jawaban kedua karena dia manusia yang taat melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, saya ngomong gini ya, jawabannya gini, keduanya benar. Oke, siapa yang setuju dengan jawaban terakhir? Lambaikan tangan. Lambaikan tangan dengan luar biasa, puji Tuhan. Karena Yesus anak Allah,
dan karena Yesus manusia yang taat melakukan kehendak Bapaknya. Bapak Ibu, sekarang saya mau ngomong gini. Berapa usia Yesus ketika dia hidup di dunia? 33 tahun menurut catatan sejarah. Demikian yang tercatat. Bapak Ibu, saya mau ngomong gini. Injil Yohanes katakan begini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak. Jawaban yang pertama, bukan? Karena Yesus memang Mesias, anak Allah. Ini yang ditampilkan oleh Yohanes. Yohanes menunjukkan bahwa Yesus yang disalib itu, dia benar-benar Mesias. Dia benar-benar anak Allah yang hidup. Dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi Injil Yohanes menampilkan sosok Yesus sebagai pribadi Allah yang inkarnasi menjadi Mesias yang dinanti-nantikan orang Yahudi pada saat itu. Tapi mereka menyalibkan Mesias yang sudah hadir. Mereka pikir, ini bukan yang sesungguhnya. Karena dalam konsep mereka Mesias itu gagah perkasa, hebat berperang, dari keturunan pahlawan, tapi Yesus lahir di tengah-tengah tukang kayu. Ini yang nggak masuk logika orang Yahudi, sehingga mereka menganggap Yesus itu bukan Mesias yang dinantikan. Bapak Ibu, jadi jawaban pertama saudara itu benar. Saya tidak menyalahkan jawaban itu. Demikian pula dengan jawaban yang kedua. Kisah Para Rasul katakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasanya. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai. Bapak Ibu, persoalannya belum berhenti di dua ayat ini. Saya mau ngomong, kasih tampilkan ini. Tahun 451 Masehi, dalam suatu sidang besar gereja mula-mula atau konsili yang dilakukan di Kalsedon pada saat itu, semua tokoh-tokoh gereja yang hadir saat itu menetapkan dan menyetujui, sepakat terhadap pribadi Yesus. Mereka sepakat begini, selama Yesus 33 tahun hidup di dunia, dia benar-benar 100% manusia. Dan ketika Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan keutuhannya sebagai anak Allah yang hidup. 100% Allah yang hidup. Dan ini kesepakatan. Kesepakatan ini bukan tanpa dasar, tapi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja saat itu sudah menyelidiki Alkitab. Dan mereka sepakat menampilkan pribadi Yesus. 33 tahun setengah Yesus hidup sebagai anak manusia yang tulen, manusia 100%. Bapak Ibu, yang saya mau persoalkan begini, Yesus yang ditampilkan mulai dari lahirnya, 33 tahun 6 bulan dia hidup berkarya di muka bumi, 30 tahun mempersiapkan diri, 3 tahun setengah dia melayani sebagai juru selamat. Benar-benar 100% manusia. Kenapa saya katakan Yesus menampilkan pribadinya sebagai manusia 100%? Di usia yang sangat singkat, saya jauh lebih tua dari Tuhan Yesus. Tapi bedanya, Yesus mempersiapkan diri melayani 30 tahun sebelum itu. Dia sudah mempersiapkan diri lalu melayani. Saya belum 30 tahun sudah melayani. Bedanya saya dengan Yesus di situ. Yesus jauh lebih muda dari kita semua yang ada di tempat ini. Siapa yang 32 tahun hari ini? Masih banyak yang di bawah 30 tahun. 30 tahun 6 bulan. Yesus tampil sebagai manusia 100%. Pertanyaan saya kembali. Yesus yang manusia, kok bisa lakukan banyak mujizat? Kuncinya di mana? Rahasianya di mana? Kita tanggalkan keilahiannya.
Kita copot semua sifat ilahinya. Karena memang 33 tahun setengah Yesus tampil sebagai manusia yang utuh. Kenapa saya katakan tampil sebagai manusia yang utuh? Karena terlalu banyak bukti dalam Alkitab. Contoh, ayat ini. Di Lukas pasal 2, ayat 25. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus bertumbuh secara normal dari sisi fisik, pertumbuhannya sama dengan kita. Dia bertumbuh normal. Dari mulai dilahirkan, bertumbuh secara normal, hidup secara normal. Menampakkan bahwa dia benar-benar manusia 100%. Ayat ini berikut. Lahir dari seorang wanita, sama seperti kita. 9 bulan kurang lebih, Yesus ada di dalam kandungan mamanya, Maria. Dan kemudian pada waktu yang tepat, sesuai umur kandungan yang sudah genap, lahirlah Yesus. Sekali lagi, bukti ini tidak bisa terbantahkan, dia manusia 100%. Apalagi di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, di sana ada kalimat begini. Firman itu telah menjadi daging. Kata daging di situ dalam teks asli memiliki makna daging yang dimiliki oleh Yesus atau daging yang dikenakan oleh Yesus sama dengan daging yang kita miliki hari ini. Sama persis, nggak ada bedanya di situ. Yesus pernah mengalami hal-hal seperti ini. Dia dapat menangis, dia dapat didukacitakan. Yesus pernah menangis, membuktikan bahwa dia pun manusia yang pernah mengalami bagaimana apa yang dialami oleh kebanyakan manusia. Di saat sedih dia menangis, di saat tertekan di Taman Getsemani pun bahkan sampai bercucuran darah. Pernah sedih, pernah sampai tertekan seperti manusia pada layaknya, pingin mati rasanya. Hati ini kok rasanya berat ya. Siapa yang pernah mengalami titik seperti ini? Berat hati. Om, tidak ada semangat hidup. Pingin mau mati rasanya, Om. Yesus pernah ada di titik itu. Sekali lagi, banyak bukti membuktikan bahwa Yesus sama seperti kita ketika dia ada di dunia ini. Berikut, bukti apa yang Alkitab tampilkan? Buktinya begini. Nah ini, Yesus pernah nyanyi. Siapa bilang Yesus nggak pernah menyanyi? Pernah bersama murid-murid. Jadi kalau Yesus saja pernah menyanyi, lah kita pengikut-pengikutnya malas menyanyi. Ini repot. Yesus pernah menyanyi loh karena sukacita. Dia bermazmur kepada Allah. Kata menyanyi di situ lebih kepada bermazmur, mengagungkan kebesaran Bapaknya di surga. Memiliki keterbatasan fisik. Dia pernah lapar, pernah haus, pernah capek, ketiduran. Seperti di buritan kapal kan, murid-murid bingung menghadapi badai sakal, Yesus ketiduran di perahu. Bahkan bukti bahwa dia benar-benar manusia, dia mati. Dan kata mati di situ sekali lagi, benar-benar mati. Segala organ tubuhnya tidak berfungsi. Semua sel ada dalam tubuhnya tidak berfungsi, mati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kembali kepada pertanyaan, manusia 100% dapat melakukan mujizat? Nah ini yang kita mau pecah. Apa rahasia? Yesus yang adalah manusia mampu melakukan hal-hal besar. Sampai Injil Yohanes tidak mampu mencatat segala sepak terjang mujizat yang dilakukan oleh Yesus semasa dia hidup di dunia. Kita mau pecahkan. Apa yang menyebabkan Yesus mampu melakukan itu? Karena dia sama seperti kita. Dilahirkan dari seorang wanita, lapar, haus, tertekan jiwanya.
bersuka cita, menyanyi di saat hati senang. Bapak Ibu, sekali lagi masalahnya di sini, poinnya di sini. Saudara, perhatikan Filipi pasal 2 ayat 7. Alkitab katakan begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Di sini kuncinya. Kenapa Yesus yang adalah manusia 100% mampu melakukan banyak perkara-perkara besar? Nanti pertanyaan yang saya bangun kemudian adalah begini. Apakah kita pun mampu melakukan mujizat? Siapa yang percaya bahwa dia mampu melakukan perkara besar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semua. Puji Tuhan. Kita semua diberi kuasa yang sama. Kuasa yang bersumber dari Allah Bapa itu sendiri. Tapi persoalannya kenapa ada orang yang statusnya orang biasa, bukan hamba Tuhan, tapi dia mampu melakukan perkara-perkara hebat. Beda mungkin kalau saudara saya tampilkan seorang hamba Tuhan, saudara klaim dari bawah, bro, karena dia pendeta, bro, karena dia hamba Tuhan, oke. Tapi bagaimana dengan kita? Yesus adalah manusia biasa. Dia mampu melakukan banyak perkara. Karena kuncinya di sini, kita akan bahas mulai dari sini. Yang pertama, karena dia sudah mengosongkan dirinya. Apa makna mengosongkan diri? Maknanya ini Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani, kata mengosongkan diri menggunakan kata kenosis. Kenosis itu apa artinya? Kenosis artinya begini. Yesus dengan sadar diri, dengan keikhlasannya, menanggalkan segala atribut ilahinya di sorga sebelum dia inkarnasi, lahir dari kandungan Maria, mamanya. Dengan kesadaran diri, dengan sukarela, Yesus menanggalkan sifat ilahinya, dia tanggalkan itu di sorga. Dan dia turun sebagai manusia 100%, benar-benar manusia. Darah dan daging yang ada dalam hidup kita sama dengan darah dan daging yang ada di dalam Yesus ketika dia hidup di dunia. Jadi di sini kuncinya, dia mengosongkan diri, dia menanggalkan atribut ilahinya, dia lepaskan itu semua. Dan dia rela turun menjadi manusia sama dengan manusia lain. Bapak Ibu, di sini mulai menarik. Karena kita saat ini sedang ada di dalam masa menanti, masuk dalam masa hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan Alkitab katakan dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun atas kamu. Jadi sekali lagi, saudara bisa bayangkan, kita yang punya anak, kita katakan begini kepada anak kita, nah, kamu papa suruh ya, kamu ke daerah A ini, kamu kerja di sana. Tetapi sebelum kau pergi, kau lepaskan, tanggalkan semua atributmu, harta kekayaanmu, tinggalkan di sini. Kau pergi sendiri, cari hidup sendiri. Demikian yang dialami Yesus sebelum dia inkarnasi. Saya percaya bahwa ada komunikasi antara Yesus dengan Bapaknya. Ada komunikasi antara Yesus dengan Bapaknya sebelum Yesus turun ke dunia. Karena kata kenosis ini menunjukkan bahwa sebelum Yesus turun ke dunia jadi manusia, dia dengan sukarela, dengan sadar diri, meletakkan segala atribut kealahannya di surga. Dan dia turun jadi manusia. Bapak Ibu, jadi sekali lagi, tanpa kenosis, tanpa pengosongan diri, saluran kuasa Allah itu
tidak akan bekerja dalam kehidupan kita. Demikian dengan Yesus. Tanpa Yesus menanggalkan atributnya, kuasa Allah, kuasa supranatural itu tidak mungkin bekerja efektif dalam kehidupan Yesus. Kenapa Yesus turun sebagai manusia? Karena yang mau diselamatkan bukan kambing domba, betul? Yang mau diselamatkan adalah manusia. Dan tidak fair Bapa di sorga jika Yesus turun bukan sebagai manusia. Jika Yesus turun sebagai anak Allah untuk menyelamatkan manusia, maka konsep keselamatan manusia akan tidak sempurna. Kenapa? Karena bagaimana Yesus mau menjelaskan kepada Allah tentang perihal kesusahan, masalah yang dialami oleh manusia. Yesus harus turun sebagai manusia agar benar-benar dia merasakan penderitaan manusia, agar benar-benar dia merasakan bagaimana tantangan menghadapi tantangan selama di dunia, agar dia punya kesaksian kemudian yang dia dapat wartakan kemudian, sehingga Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati, Bapanya di sorga berkata, kepadamu telah aku berikan kuasa di bumi dan kuasa di sorga, karena dia hidup taat di atas segala manusia yang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, persoalannya begini. Saya kutip dulu satu kutipan jurnal, Journal of the Evangelical Theological Society, JETS. Jurnal ini sering dijadikan dasar, landasan, atau ketika hamba-hamba Tuhan ingin banyak menyelidiki Alkitab, mereka sering buka jurnal ini, termasuk saya, baca-baca jurnal ini. Dan Bruce Ware katakan begini, Kristus melakukan mujizat-mujizatnya bukan dengan menggunakan kekuatan keilahiannya sendiri yang inheren, melainkan sebagai manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Ini sama ayatnya seperti ini. Kisah para Rasul tadi yang kita baca, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa dari Allah itu sendiri. Jadi sekali lagi, kenapa Yesus sanggup melakukan banyak mujizat? Karena yang pertama, dia sudah mengosongkan diri. Kalau ini kita tarik dalam kehidupan kita manusia, mengosongkan diri dalam konteks kita jemaat Tuhan modern hari ini, kita tidak pernah akan dipakai Tuhan kalau masih ada kekuatan lain yang kita tempatkan di dalam hati dan hidup kita. Kuasa Tuhan tidak akan mengalir efektif, kuasa Tuhan tidak akan bekerja maksimal kalau Tuhan masih nomor 2 dalam kehidupan kita. Jika ego kita masih lebih besar dari kehendak yang Allah inginkan harus kita lakukan, selama itu kita nggak bisa dipakai Tuhan. Selama itu kuasa Allah tidak akan pernah efektif dalam kehidupan kita. Kalau Yesus saja sebagai manusia minta supaya Bapanya mengurapi dia dengan Roh Kudus, agar supaya Yesus mampu melakukan perkara-perkara hebat, apalagi kita hari ini. Kita lagi berdoa 10 malam, sebentar malam yang keempat. 7:30 malam kita mulai di sini. Saya katakan kepada jemaat-jemaat yang hadir 3 malam sebelumnya, saya katakan bahwa kita hari ini tidak lagi sedang menantikan janji Bapa itu digenapi, karena sudah tergenapi. Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Sekarang bagian kita adalah bagaimana kita bergumul, bagaimana kita berjuang agar supaya Roh Allah itu benar-benar efektif dalam hidup kita. Dunamis Allah itu benar-benar dahsyat dalam hidup kita. Kenapa? Karena Roh Allah itu bisa didukakan. Karena Roh Kudus bisa didukakan. Kalau Roh Kudus sudah didukakan, yang muncul dalam hidup kita mulai malas berdoa. Kalau Roh Kudus sudah didukakan, yang mulai muncul dalam hidup kita malas bersekutu, takut dengan tantangan, mulai khawatir yang berlebihan, ragu-ragu yang berlebihan, dan cemas yang berlebihan. Semua adalah indikasi
Ketika Roh Kudus mulai tidak aktif, kuasa Allah mulai tidak punya daya ledak, ini yang muncul dalam kehidupan orang Kristen. Maka saya katakan kepada jemaat yang hadir malam itu, kita sama-sama berjuang hari ini, kita sama-sama berdoa hari ini, supaya Roh Kudus itu tetap dahsyat kuasanya dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, 3 malam sudah lewat, banyak yang datang untuk berdoa. Sebentar malam keempat, saya katakan kemarin pada malam yang kedua atau tidak salah kedua, bukti bahwa Roh Kudus itu dahsyat dalam hidup kita adalah kita mampu mengatasi segala tantangan, kita mampu ada di atas segala perkara manusia. Karena bercermin dari apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku, kuasaku makin sempurna, kata Tuhan. Jadi kalau kita bicara kuasa Allah bekerja, tidak melulu kita mampu mengusir setan, kita berdoa sakit disembuhkan, tidak melulu seperti itu. Tapi salah satu contoh bahwa Roh Allah besar dalam hidup kita, Roh Allah itu aktif dalam hidup kita, manusia itu mampu bersukacita di atas tekanan hidup. Karena Alkitab katakan di dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin besar. Jadi ini salah satu ciri bukti. Jadi Bapak Ibu, Yesus manusia 100%. Mampu melakukan perkara-perkara hebat karena dia diurapi oleh Bapanya sendiri. Kemudian, bagi kita bukti orang Kristen yang sudah mengosongkan diri apa sih? Karena kalau pertanyaan saya, siapa yang mau hidup di dalam kuasa dan mujizat Tuhan? Kita semua rindu ada di sini. Tapi pertanyaan, buktikan dulu pengosongan diri kita. Seperti apa bukti kita mengosongkan diri? Saya kutip kebenaran firman Tuhan. Saya nggak mau kutip hal-hal di luar firman Tuhan. Alkitab katakan dalam Filipi 2 ayat 8. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat. Kita kembali. Bukti kita mengosongkan diri adalah hidup total dalam ketundukan dan ketaatan dalam melakukan kehendak Bapa. Ketaatan yang ekstrim, ketaatan yang radikal dalam melakukan segala hal kehendak Allah, itu adalah bukti bahwa kita taat di dalam otoritas Allah. Seperti yang Yesus contohkan dalam Filipi pasal 2. Karena ketaatannya lah, sehingga dia diangkat, diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Jemaat yang diberkati Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi di sini Allah tidak membedakan Yesus ketika dia ada di dunia. Yesus tidak jadi anak emas ketika dia ada di dunia. Yesus disamaratakan dengan saudara-saudaranya, artinya dengan manusia yang lain, dengan saudara-saudaranya sekandung waktu itu. Yesus tidak jadi anak emas. Sama dia dengan orang-orang lain saat itu. Supaya apa? Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasih dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa sebuah bangsa. Bapak Ibu pernah baca nggak di surat Roma bahwa Yesus disamakan dengan Adam? Adam yang kedua, surat Roma katakan, Adam yang pertama, surat Roma katakan gagal menunaikan kehendak Bapa. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus, mampu menunaikan kehendak Allah. Dan dia diangkat menjadi anak Allah yang hidup. Disematkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dari peristiwa ini saya terbayang, saya digambarkan begini. Kalau Adam yang pertama itu gagal, kayaknya nggak masuk akal ya. Mestinya Adam yang pertama itu mampu menunaikan kehendak Allah. Kenapa? Ketika Adam yang pertama itu diciptakan di mana? Di Taman Eden kan? Di Taman Eden kan?
Artinya apa? Di tempat yang nyaman, tempat yang semua hal tersedia di situ. Adam yang kedua lahir di mana? Di kandang. Segala keterbatasan dan kesusahan hidup ada di situ. Mestinya Adam yang pertama lebih hebat, lebih sukses dari Adam yang kedua untuk melakukan kehendak Allah. Buktinya Adam yang pertama malah gagal. Hati-hati, peringatan buat kita. Di masa-masa yang nyaman, hati-hati jangan sampai kita gagal menunaikan kehendak Allah. Kadang-kadang orang gagal, banyak gagal di situ. Ini peringatan buat setiap kita. Di tempat yang nyaman, kita harus lebih waspada dan hati-hati. Lebih mawas diri. Kalau orang yang ada di dalam situasi yang suram, dia lebih hebat dalam doanya. Dia lebih punya sifat berjaga-jaga lebih besar daripada orang-orang yang ada di dalam situasi-situasinya. Coba lihat. Ketika gas sekarang berapa tembus, kita pasti banyak berdoa, Tuhan biar cepat gas turunnya. Jangan lagi mahal-mahal Tuhan. Bayangkan bulan Januari sampai bulan 3 gas masih berkisaran di 200 sekian. Bulan ini sudah 400. Coba bayangkan itu. Belum hal yang lain. Jadi bukti bahwa kita masuk dalam mengosongkan diri adalah ketaatan. Saudara lihat ayat berikut. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Jadi di sini bukti bahwa Yesus mengosongkan diri, dia merasakan kesusahan yang dialami oleh manusia. Agar supaya apa? Agar supaya sebaliknya ia sama dengan kita, telah dicobai dalam segala hal. Hanya tidak, ini bedanya kita dengan Tuhan Yesus di sini. Yesus dicobai dalam segala hal dan tetap tidak melakukan dosa, tapi kita dicobai di dalam banyak hal dan kadang-kadang terpeleset juga. Bedanya kita di situ. Berikut Bapak Ibu. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut, dan karena ketaatannya ia telah didengar. Ini ayat kunci. Kenapa Yesus mampu melakukan mujizat yang besar? Karena hidup manusia, hidup Yesus sebagai manusia, dia tetap taat melakukan kehendak Allah Bapa. Sekali lagi, ayat-ayat tadi membuktikan Bapa tidak membedakan Yesus dengan orang manusia yang lain saat itu. Sama rata. Yesus pernah dicobai, Yesus pernah ada dalam tekanan, tapi yang membedakan Yesus dengan orang-orang lain termasuk kita, Yesus dalam tekanan masalah pencobaan tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah masuk dalam konteks dosa, tapi kita, itu bedanya kita dengan Yesus di situ. Dan ini ayat kuncinya. Kenapa Yesus sebagai manusia mampu melakukan perkara-perkara hebat? Karena dia hidup taat. Sehingga Alkitab katakan apa? Yesus telah didengar. Segala doa dan permohonan didengar oleh Bapanya. Dan Bapa mengabulkan segala permohonan, permintaan, apa yang didoakan oleh Yesus. Contoh ya, saudara ingat ayat ini, saya singkat. Yesus ngomong begini. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu. Yesus percaya diri sekali di sini. Yesus ngomong bahwa ketika dia berdoa, Bapa selalu mendengarkan. Ini terjadi ketika apa? Ketika Yesus minta dan berdoa kepada Bapa supaya Lazarus dibangkitkan. Yesus tidak pernah ragu dalam berdoa. Yesus tidak pernah ragu ketika dia berdoa, dan dia tidak pernah ragu jika Tuhan tidak menepati, Bapa tidak menepati janjinya atau jawaban. Kenapa? Karena ketaatan. Jadi jawaban kenapa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar? Karena taat.
Ketaatannya mulai dibuktikan dari kapan? Dari ketika dia mengosongkan diri, meletakkan atribut-atribut ilahi secara sadar. Dia letakkan itu. Dia turun jadi manusia. Jadi kalau Yesus mampu melakukan perkara-perkara hebat, bukan karena dia hari itu dikecualikan oleh Bapaknya, no, tapi karena kuncinya ketaatan yang dilakukan oleh Yesus. Taat secara ekstrim, taat secara radikal. Kalau saya boleh katakan dengan bahasa saya hari ini, kalau kita mau lihat perkara-perkara hebat, kalau mau lihat jawaban kita selalu dijawab oleh Tuhan, maka kuncinya ketaatan dalam melakukan segala kehendak. Taat dalam melakukan segala apa yang diinginkan. Dan itu yang didemonstrasikan oleh Yesus pada saat dia berdoa, minta Bapa, bangkitkan Lazarus. Dan Lazarus bangkit. Berikut. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan jikalau seseorang takut akan Allah dan melakukan kehendaknya, ia mendengarkan orang. Mau kuasa Roh Kudus dahsyat dalam hidup kita? Taatlah. Kenapa doa kita sering kayaknya Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak jawab? Jangan salahkan situasi, tapi coba lihat hidup kita. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan jikalau seseorang takut akan Allah dan melakukan kehendaknya, ia, Bapa, mendengarkan orang itu. Mazmur. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Bukan telinga Tuhan tidak dengar, bukan tangan Tuhan terlalu pendek atau tidak mampu menjangkau kita, tapi Alkitab katakan yang menjadi pemisah adalah segala salah dan dosa kita. Orang kalau bilang dia taat, maka dia melakukan segala sesuatu terhadap apa yang menyenangkan hati Tuhan. Berikut Bapak Ibu. Cepat ya, 5 menit lagi. Dapatkah kita melakukan hal-hal besar seperti yang Yesus lakukan saat dia masih hidup? Mampu nggak kita melakukan sama seperti yang Yesus lakukan? Perkara-perkara hebat. Siapa yang yakin dia mampu? Puji Tuhan. Bahkan saudara mau dengar nggak kata satu perkataan Yesus? Yesus pernah ngomong gini. Yesus pernah ngomong gini. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang sebab aku pergi kepada Bapa. Ini yang ngomong Yesus loh, bukan yang ngomong pendeta, bukan. Kalau mungkin saya ngomong saudara ragu, tapi Yesus ngomong, kalau kita percaya kepada anak Allah yang hidup, sungguh-sungguh percaya dan taat, jangankan melakukan apa yang seperti pernah Yesus lakukan, bahkan sesuatu yang lebih besar sekalipun mampu kita lakukan. Kenapa? Karena jaminannya Yesus di sorga hari ini. Jaminannya Yesus di sorga dan Roh Kudus itu diberikan atas dunia. Dunamos itu kuasa Allah yang inheren, yang melekat dalam hidup kita, itu bekerja sehingga Alkitab katakan roh yang ada dalam hidup kita lebih besar dari apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Masa kita nggak percaya dengan yang Yesus omong? Mungkin kalau saya omong saudara ragu, oke, silahkan. Kalau kita persoalkan kembali, dapat nggak kita melakukan hal-hal besar seperti yang Yesus lakukan selama dia hidup? Jawabannya apa?
dapat. Bahkan lebih daripada yang pernah Yesus lakukan selama dia hidup sebagai manusia pada saat itu. Kenapa? Karena jaminannya Yesus di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi juru syafaat bagi kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi penolong bagi kita. Maka saya mau katakan, mujizat itu nyata hari ini. Mujizat itu berlaku hari ini. Mujizat itu masih relevan dalam hidup gereja. Bahkan gereja mampu melakukan perkara-perkara hebat. Siapa yang mau pulang melangkah di dalam mujizat Tuhan? Taatlah melakukan kehendak Bapa. Itu kuncinya. Taat seperti Yesus pernah taat. Dan jemaat yang diberkati Tuhan. Kisah para rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Persoalkan kata tetapi. Artinya, kuasa Roh Kudus tidak akan pernah turun. Kita tidak pernah akan memiliki kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus itu tidak benar-benar aktif dalam hidup kita. Tapi kalau kita benar-benar hidup taat dan minta kepada Bapa biar Roh Kudus itu dahsyat, kuncinya adalah ketaatan. Jemaat yang diberkati, rahasia mujizat yang Yesus lakukan karena dia hidup taat melakukan segala kehendak Bapa. Dan Yesus tidak pernah dijadikan anak emas. Yesus tidak pernah dibeda-bedakan. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar manusia. Karena dia manusia yang tunduk, dia manusia yang taat, maka dia diberikan hak penuh, kuasa penuh dari Bapanya. Kepada Yesus diberikan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Dan bagi kita yang hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab katakan tadi, kita pun mampu melakukan perkara-perkara besar. Sampai di sini, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, mari kita pulang melangkah dengan kuasa Tuhan. Kita pulang melangkah dengan mujizat Tuhan dalam diri kita pribadi, lepas pribadi. Saya percaya saudara yang lemah dikuatkan. Saya percaya saudara yang sakit disembuhkan. Saya percaya saudara yang berduka dihibur oleh Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan itu masih berlaku hari ini. Bahkan mujizat itu ada dalam diri kita. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa kuasa mujizat itu menyertai hidup kita. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan yang punya kuasa yang besar, lakukanlah perkara-perkara hebat bersama dengan Tuhan hari demi hari. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.